Tahukah panjenengan, ternyata ada pusaka gaib yang tidak disimpan dalam lemari, guci, atau peti tua di sudut rumah, tapi justru disimpan langsung oleh leluhur kita di dalam tubuh kita sendiri. Dan jika panjenengan mengalami salah satu dari 7 tanda ini, bisa jadi tubuh Anda adalah wadah dari warisan energi paling sakral yang diwariskan oleh leluhur Anda sendiri. Apa saja cirinya? Tonton sampai akhir, karena video ini bisa jadi jawaban dari keanehan-keanehan yang selama ini Anda alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di channel Kodam Sejati. Channel yang membahas seputar dunia spiritual, energi gaib, dan warisan leluhur yang tak kasat mata tapi sangat nyata dampaknya dalam hidup kita. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol like jika panjenengan suka dengan topik seperti ini. Tinggalkan komentar kalau panjenengan pernah mengalami salah satu ciri yang akan kita bahas. Dan tentunya, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kodam Sejati setiap minggunya. Tarik napas dalam-dalam, tanamkan dalam hati. Aku adalah penjaga warisan leluhur. Aku terbuka untuk menerima pesan dari energi gaib yang mengalir dalam diriku. Aku terlindungi, aku diberdayakan, dan aku siap memahami siapa diriku sebenarnya. 1. Tanda-tanda yang tidak biasa di telapak tangan pusaka gaib yang ditanam dalam tubuh oleh leluhur seringkali meninggalkan jejak fisik yang samar tapi bermakna. Salah satu yang paling mudah diamati adalah telapak tangan. Beberapa orang memiliki pola garis yang tidak biasa, misalnya membentuk huruf, angka, atau simbol unik. Ada pula tonjolan halus, seperti benjolan kecil yang tidak terasa sakit. Telapak tangan adalah simbol kekuatan dan tindakan. Itulah sebabnya banyak leluhur menanam energi pusaka pada area ini. Energinya kadang terasa hangat, seperti ada aliran listrik halus saat panjenengan melakukan aktivitas spiritual, meditasi, atau memegang benda tertentu. Kalau tangan Anda lebih sering hangat dari biasanya atau sering terasa kesemutan tanpa sebab medis, bisa jadi itu adalah reaksi energi pusaka yang beresonansi dengan lingkungan sekitar. 2. Sensasi panas atau dingin yang tidak wajar pada tubuh. Ada kalanya seseorang merasakan panas membakar di bagian punggung, lengan, atau dada, padahal suhu tubuh normal dan cuaca tidak terlalu ekstrim. Sebaliknya, ada juga yang tiba-tiba merasa sangat dingin seperti ditiup angin dari alam lain, padahal tidak ada apapun di sekitarnya. Ini bukan halusinasi. Ini adalah bentuk reaksi dari energi pusaka yang aktif. Biasanya, pusaka berunsur api atau perlindungan menghasilkan sensasi panas, sedangkan pusaka yang lebih spiritual dan bersifat penenang memberikan sensasi dingin. Fenomena ini juga bisa muncul saat Anda sedang emosi, mengalami ketegangan, atau berada di tempat keramat. Jika Anda sering mengalaminya, waspadai. Tubuh Anda mungkin membawa warisan energi yang sangat kuat. 3. Bentuk tulang yang tidak biasa. Beberapa individu mewarisi struktur tulang yang unik. Misalnya, tonjolan halus di tulang belakang, pergelangan tangan yang lebih menonjol, atau rahang yang lebih tegas. Ini bukan kelainan medis, melainkan bentuk fisik yang terbentuk karena tubuh panjenengan menjadi tempat penyimpanan energi leluhur. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Mereka kuat menghadapi penyakit, memiliki daya tahan tinggi, dan cepat sembuh dari luka. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka juga kuat secara mental. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menopang mereka setiap kali tertimpa masalah. 4. Mata yang unik dan menawan mata adalah jendela jiwa.
Dan bagi mereka yang memiliki pusaka dalam tubuh, sorotan matanya sangat berbeda. Mungkin Anda memiliki tatapan yang dalam, warna mata yang tajam, atau mata yang tampak bersinar dalam gelap. Banyak orang akan merasa terintimidasi, nyaman, atau bahkan tak bisa berpaling ketika melihat mata Anda. Ini bukan kebetulan, melainkan pantulan energi pusaka dalam jiwa Anda. Beberapa bahkan melaporkan bahwa warna mata mereka berubah saat emosi, marah, sedih, atau bahagia. Jika Anda bisa membaca suasana hati orang hanya dari tatapannya atau merasa bisa melihat sesuatu yang lebih dalam diri orang lain, itu tanda kuat bahwa energi leluhur Anda bekerja melalui mata. 5. Suara yang memiliki getaran kekuatan tertentu. Pusaka tidak hanya meninggalkan jejak visual, tapi juga dalam bentuk suara. Jika suara Anda terdengar dalam dan bergetar secara alami, bukan karena latihan vokal, maka itu bisa jadi cerminan dari energi spiritual yang kuat di dalam tubuh. Orang-orang seperti ini sering disegani hanya karena suaranya. Saat berbicara, suasana jadi hening. Saat berdoa atau membaca mantra, energi di ruangan bisa terasa berubah. Ada pula kasus di mana suara seseorang menjadi lebih dalam atau tajam saat dalam kondisi emosional tertentu. Seolah bukan dirinya yang berbicara, tapi ada kekuatan lain yang menyertainya. Itulah kekuatan pusaka leluhur dalam bentuk suara. 6. Indra keenam yang tajam. Sejak kecil Anda bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba merasa cemas tanpa alasan, lalu ternyata memang ada kejadian buruk. Atau bermimpi sesuatu, dan mimpi itu menjadi nyata. Anda juga bisa membaca energi seseorang, tahu siapa yang bisa dipercaya hanya dengan bertemu sekali. Ini adalah ciri khas dari pusaka yang ditanamkan secara spiritual. Leluhur sering menanamkan energi ini pada anak-anak pilihan, agar kelak mereka bisa menjadi penuntun keluarga, penjaga tradisi, atau penyembuh batin bagi orang di sekitarnya. 7. Tubuh yang tahan terhadap bahaya dan penyakit. Pernahkah Anda mengalami kecelakaan, tapi hanya mengalami luka ringan? Atau saat orang lain sakit, Anda tetap sehat? Ini bukan karena kebetulan atau sistem imun semata. Bisa jadi ini adalah bentuk perlindungan gaib dari pusaka leluhur. Orang yang memiliki pusaka dalam tubuhnya umumnya tidak gampang sakit. Bahkan kalau sakit cepat sembuh. Tubuh mereka seolah memiliki lapisan pelindung yang tidak kasat mata, baik dari energi negatif maupun dari bahaya fisik. Kalau Anda merasa sering diselamatkan dari situasi yang mengancam tanpa tahu bagaimana caranya, bisa jadi pusaka leluhur bekerja menjaga Anda. Sekarang pertanyaannya, apakah panjenengan mengalami salah satu dari ketujuh ciri tadi, atau bahkan lebih dari satu? Kalau iya, jangan takut, itu berarti Anda dipilih. Dipilih untuk menjadi penjaga energi, pelanjut tradisi, dan penerus kebijaksanaan leluhur. Pusaka gaib bukan hanya warisan benda, tapi energi, tanggung jawab, dan kekuatan yang akan membimbing Anda menuju jalan spiritual yang lebih tinggi. Jagalah tubuh panjenengan, jagalah perilaku dan pikiran, karena di dalam diri Anda mengalir kekuatan besar yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini menambah wawasan dan membangkitkan kesadaran spiritual panjenengan semua. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Khodam Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.